Selamat Hanjewu akan Pahari Samandiai. News Pensa kembali mengawal Pahari into sela-sela aktivitas Ketun. Dengan aku Muhammad Algrin Narendra, dia akan menyampaikan berita terupdate tentang terpercaya mengenai tingkat kemiskinan di Asia. Namun sebelumnya, apakah pemirsa tahu apa saja yang dapat mengukur tingkat kemiskinan di suatu negara? Ini akan dibahas oleh Lira di sana. Kepada Lira saya persilahkan. Halo semuanya, saya Maya Lira Magdalena. Bersama saya, kita akan membahas mengenai tingkat kemiskinan di wilayah Asia. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu kemiskinan itu apa sih? Umumnya, kemiskinan merupakan suatu kondisi ataupun suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai di bidang politik, ekonomi, serta sosial. Tingkat kemiskinan umumnya dapat dihitung dengan berbagai indikator, seperti tingkat pengangguran, akses pendidikan dan kesehatan, serta pendapatan per kapita. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman dapat menyimak berita ini hingga selesai. Thank you for the information, Lira. Now, we all know that the measure of poverty is not just per capita income in the country, but there are many other indicators that influence it. Next is about the characteristic of poor countries. We immediately connected with the Aurora and Dewi there. Baik Algrin, with me Dewi and Aurora in here. So, kita akan memberi penjelasan what are the characteristic of countries poorness, atau ciri negara yang mengalami kemiskinan yang bisa kita sebut keterbelakangan. Nah, supaya lebih mudah untuk dipahami dan sesuai dengan relief, saya Dewi akan mengambil ciri-ciri negara yang mengalami kemiskinan di wilayah Asia ya. Seperti yang udah disampaikan teman kita sebelumnya, banyak banget ciri-ciri negara yang mengalami kemiskinan. Yuk simak penjelasan ini. 1. Negara terbelakang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dengan rasio penduduk miskin yang mencapai 50% atau lebih. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. 2. Ketimpangan pendapatan yang besar dengan sebagian kecil penduduk yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Sementara, sebagian besar penduduk lainnya hidup dalam kemiskinan. 3. Pendidikan dan kesehatan yang rendah. Ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas dan daya saing ekonominya. 4. Infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik. Hal itu menyebabkan biaya transportasi dan logistik menjadi tinggi, yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, terhadap sumber daya yang terbatas baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang menyebabkan kemampuan untuk pengembangan ekonomi menjadi terbatas. Yang keenam, pengangguran yang tinggi menyebabkan banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang stabil. Yang ketujuh, negara miskin memiliki utang luar negeri yang tinggi yang membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. And last but not least yaitu 8. Negara yang miskin seringkali kurang memiliki akses ke teknologi termasuk internet dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi global dan membatasi peluang untuk inovasi dan pertumbuhan. Baik, kami serahkan kembali kepada Algrin di sana. Thanks Aurora and Dewi. It turns out that there are many characteristics of countries experiencing poverty. Selanjutnya, apakah pemirsa tahu top 10 negara yang termasuk negara termiskin di Asia? Kita terhubung dengan Kineta di sana. Kepada Kineta saya persilahkan. Hai semua, bersama saya Kineta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Algrin tentang negara-negara Asia apa saja yang kira-kira berada di garis kemiskinan. Untuk urutan pertama atau yang teratas diduduki oleh Afghanistan. Kemudian diikuti dengan negara-negara lain yaitu Nepal, Timor Leste, Yaman, Pakistan, Laos, Myanmar, Bangladesh, Tajikistan, dan yang terakhir adalah Kirgistan. Itu tadi merupakan negara-negara dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Asia. Sekian dan saya kembalikan kepada Algrin di sana. Terima kasih Kineta. Pemirsa, itu adalah top 10 negara termiskin di Asia. Kira-kira, apa sih penyebab kemiskinan itu? Saya serahkan kepada Iben dan Greta di sana.
Baik Algreen bersama saya Greta dan rekan saya Benardi akan membahas mengenai penyebab kemiskinan yang ada di Asia. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Yang kedua, masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, terjadi bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Selain itu, bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya. Yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola pemilikan sumber daya umumnya. Masyarakat memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Selain 5 faktor penyebab kemiskinan, para ahli seperti Henry George dan Karl Marx menyoroti aspek lain yang menyebabkan kemiskinan. George berpendapat bahwa kepemilikan pribadi dan monopoli atas tanah menjadi penyebab utama kemiskinan. Pandangan ini muncul karena kepemilikan tanah sering digunakan sebagai ukuran kekayaan individu. Sementara itu, Karl Marx mengatakan bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh kapitalisme terhadap para pekerja adalah penyebab utama kemiskinan. Robert Malthus juga memiliki pandangan terkait penyebab kemiskinan. Baginya, kemiskinan disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang melebihi pertumbuhan produksi bahan makanan. Dampak dari kemiskinan termasuk peningkatan angka pengangguran, kasus putus sekolah, masalah kesehatan, meningkatnya aksi kriminalitas, kematian, dan konflik sosial. Thanks Ben dan Greta. Ternyata banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan. Next, the impact of poverty. As we all know, poverty has many negative impact. Apa sajakah itu? Saya serahkan kepada Azahra di sana. Hello everyone, I am Azahra Sakila Mufidah Yukan Kamirara as a presenter. Today, I would like to tell you about dampak kemiskinan. Kemiskinan memiliki dampak yang luas terhadap individu dan masyarakat. Beberapa dampaknya antara lain, 1. Kesehatan yang buruk. Orang miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Mereka lebih rentan terhadap penyakit dan memiliki harapan hidup yang lebih pendek. Yang kedua, keterbatasan sumber daya seperti biaya sekolah, buku, dan transportasi dapat menghambat akses pendidikan yang layak bagi orang miskin. Yang ketiga, kemiskinan seringkali menyebabkan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar dalam masyarakat. Orang miskin sering mengalami diskriminasi, stigmatisasi, dan kurangnya akses terhadap peluang yang sama. Yang keempat, kemiskinan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dalam masyarakat. Orang miskin cenderung menghadapi tekanan ekonomi yang tinggi dan sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kelima, kemiskinan seringkali menjadi siklus yang sulit untuk ditembus. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan modal sosial dapat membuat sulit bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan yang menyebabkan kemiskinan berlanjut dari generasi ke generasi. Nah, setelah kalian mengetahui dampak dari kemiskinan, selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasinya yang akan disampaikan oleh next person. Terima kasih Azahra. Ternyata banyak sekali dampak negatif dari kemiskinan. Selanjutnya, kita akan membahas solusi dan cara pemerintah untuk mengatasinya. Kita terhubung langsung dengan Aisyah. Aisyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Halo semua, saya Aisyah Taramadani. Setelah kita membahas penyebab, dampak, dan faktornya, udah waktunya kita untuk membahas solusi ataupun cara pemerintah mengatasinya nih. 1. Bolsa Familia di Brasil, yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat mereka memenuhi persyaratan pendidikan dan kesehatan. 2. Raskin atau Beras Sejahtera di Indonesia, yang memberikan subsidi beras kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan. 3. Samurdi di Sri Lanka, yang memberikan bantuan tunai, pelatihan, keterampilan, dan dukungan pengembangan usaha kepada keluarga miskin. 4. National Poverty Reduction Strategy di Vietnam, yang berfokus kepada pengembangan ekonomi, pedesaan, peningkatan akses pendidikan, dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin.
5. Pentawid Pamilyang Pilipino Program atau 4PS di Filipina yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat mereka memenuhi persyaratan pendidikan dan kesehatan. 6. Program Universal Social Pension Scheme di Thailand yang memberikan tunjangan pensiun kepada warga lanjut usia yang tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai. Ini adalah beberapa contoh upaya pemerintah di Asia yang telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Pendekatan ini mencakup bantuan tunai, subsidi pangan, pelatihan keterampilan, akses kesehatan, dan pengembangan ekonomi pedesaan. Baik, terima kasih Aisyah. And the discussion from Aisyah at the Sometime closes News Pensa this morning. Saya Muhammad Algrin Rendra bersama teman-teman saya pamit undur diri dan sampai jumpa di News Pensa berikutnya.